Di dunia yang berlomba menuju elektrifikasi, Toyota menulis ulang aturan, bukan dengan meninggalkan mesin pembakaran, tetapi dengan mengubahnya. Dalam video ini, kita akan mengintip jeroan dari jajaran mesin terbaru dan paling berani Toyota, yang dirancang bukan hanya untuk tenaga, tetapi juga untuk planet ini. Inti dari upaya energi bersih Toyota adalah sistem sel bahan bakar hidrogen generasi ketiga, sebuah lompatan besar dalam rekayasa dan kepraktisan. Muncul pertama kali di Mirai 2025 dan dikembangkan untuk truk komersial. Sistem ini dibangun berdasarkan 2 dekade penelitian hidrogen Toyota. Tumpukan sel bahan bakar Gen 3 lebih kecil, ringan, dan efisien. Dengan mendesain ulang membran elektroda dan mengurangi kandungan logam mulia, terutama platinum, Toyota memotong biaya hingga 40% sekaligus meningkatkan performa. Sistem ini tidak hanya untuk sedan, tetapi juga diadaptasi untuk bus, kendaraan pengiriman, dan truk jarak jauh. Bahkan, kolaborasi Toyota dengan Hino dan Isuzu sedang mengubah logistik, menawarkan operasi tanpa emisi untuk armada berat. Toyota tidak berhenti di kendaraan, mereka juga membantu membangun infrastruktur hidrogen. Dengan lebih dari 160 stasiun hidrogen di Jepang dan California, pengisian bahan bakar menjadi cepat, hanya membutuhkan 3 hingga 5 menit. Mengisi hidrogen semudah mengisi bensin, hanya lebih bersih. Berkat teknologi kompresi baru, biaya stasiun dan penggunaan energi turun dengan cepat. Mirai 2025 bukan sekadar mobil ramah lingkungan, ia adalah sedan mewah dengan akselerasi nyari senyap, jarak tempuh lebih dari 400 mil, dan janji nol emisi. Dengan hidrogen, Toyota membuktikan bahwa berkendara bersih tidak berarti berkompromi, melainkan inovasi tanpa emisi. Sementara sebagian besar produsen mobil bertaruh pada baterai, Toyota mengambil jalan berbeda, menjelajahi bahan bakar tak terduga, amonia. Ya, senyawa yang sama digunakan dalam pupuk dan produk pembersih ini bisa menjadi terobosan berikutnya dalam pembakaran nol karbon. Amonia terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Saat dibakar, ia tidak menghasilkan karbon dioksida, menjadikannya sumber bahan bakar bebas karbon. Dan tidak seperti hidrogen, amonia lebih mudah disimpan dan diangkut menggunakan infrastruktur bahan bakar yang ada. Prototipe mesin amonia Toyota memodifikasi mesin pembakaran internal tradisional untuk menyuntikkan dan menyalakan amonia secara langsung. Namun, amonia terbakar lebih lambat dan pada suhu pengapian lebih tinggi dibanding bensin atau hidrogen. Untuk mengatasinya, Toyota menggunakan sistem bahan bakar ganda. Sejumlah kecil hidrogen atau solar disuntikan untuk membantu menyalakan amonia dengan andal dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Namun, teknologi ini tidak tanpa tantangan. Pembakaran amonia dapat menghasilkan nitrogen oksida, NOx, polutan yang harus dikendalikan. Selain itu, amonia bersifat toksik bagi manusia dan korosif terhadap material. Amonia sudah diproduksi dalam jumlah besar di seluruh dunia, terutama untuk pertanian, dan perusahaan pelayaran global melihatnya sebagai bahan bakar kapal bebas karbon. Toyota melihat potensinya tidak hanya di mobil, tetapi juga di alat konstruksi, mesin pertanian, dan kapal kargo. Mesin amonia Toyota masih dalam fase prototipe, tetapi penelitiannya dapat membuka jalan bagi bahan bakar yang menjembatani sistem pembakaran saat ini dengan target emisi masa depan. Di dunia yang terobsesi dengan baterai, riset amonia Toyota membuktikan bahwa mereka berpikir jauh melampaui listrik, menuju masa depan yang benar-benar beragam dan rendah karbon. Visi Toyota tidak sepenuhnya elektrik, melainkan multi-jalan. Perusahaan percaya tidak ada satu teknologi pun yang cocok untuk semua wilayah, iklim, atau konsumen. Fleksibilitas ini kunci bagi tujuan netral karbon Toyota pada 2050. Dari hidrogen hingga hibrida, turbo hingga teknologi, mesin Toyota 2025 membuktikan satu hal, inovasi masih hidup di balik kap mesin. Menurut Anda, teknologi mana yang akan menggerakkan masa depan? Tulis pendapat Anda di komentar, dan jangan lupa subscribe untuk eksplorasi lebih dalam tentang inovasi otomotif.